Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Inilah sahabat 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, saya Ali K3, DJ Keeper. Ada rekan saya Diana Raharjo, sahabat. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sahabat, kita harus selalu bersyukur ya atas kesehatan yang ada pada diri kita. Kita bisa makan enak, kita bisa melihat dengan baik, dan kita bisa berjalan dengan baik, bisa bernafas dengan enak. Nah, ini salah satu nikmat juga, sahabat, yang patut kita syukuri setiap hari, begitu ya. Nah, kita, sahabat, ada di rangkaian Waduha, wawasan duha, dan kita ada di program Tukang Motivasi. Sahabat, apakah menurut Anda hukuman terberat itu, misalnya kalau dulu ya, disuruh mencuci toilet misalnya, disetrap di teriknya matahari, atau mungkin dipukul begitu sekolah ya. zaman Jepang. Ada yang bilang bahwa hukuman terberat itu adalah dikucilkan, sahabat, atau diasingkan. Nah, apa jadinya, sahabat, jika Anda dikucilkan di tempat kerja? Kalau sama rekan kerja mungkin mudah untuk diatasi, begitu ya. Tapi bagaimana kalau dikucilkan oleh atasan? Apa akibatnya? Tema kita, sahabat, Tukang Motivasi edisi kali ini, mengapa staf dikucilkan atasan? Telah hadir narasumber kita, sahabat, yaitu Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ini, Kang. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, Mas. Pakai kacamata ini bahasanya tidak harus serius ya. Kak ngono masalah huruf cilik-cilik gak ketok seret ngono. Baik, Kang. Terakhir ini sudah syuting kan untuk Insya Allah Jumat berangkat ya. Jumat besok ya. Berangkat ya. Jadi akan mulai syuting lagi, tetap memperjuangkan mengangkat sekolah-sekolah baik. Memperjuangkan hak asasi manusia. Kayak lagu lah. Ya, tepatnya mengangkat sekolah-sekolah yang berprestasi gitu. Iya, jadi paling enggak kita menginspirasi masyarakat bahwa banyak sekolah-sekolah yang tidak cuma ambruk tok di berita TV itu loh ya, ada sesuatu yang menarik gitu dari berbagai macam kegiatan. Ya, kebanyakan TV itu kan memuat bad news is good news begitu, Kang ya. Nah, programnya Kang hari ini adalah sekolah-sekolah yang baik-baik, yang berprestasi ini diangkat. Iya, bahkan di pelosok-pelosok ya, yang kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana membranding sekolah gitu. Saya sebagai pelatih humas sekolah tidak cuma ngomong teori tapi juga praktek dan mengajarkan bagaimana memperkenalkan unggulan-unggulan program pembelajaran di sekolah untuk bisa diketahui masyarakat luas. Dan sebenarnya sekolah-sekolah di pelosok terpencil begitu, Kang ya. Luar biasa. Biasanya ada mutiara di sana. Luar biasa ya. Banyak yang berprestasi. Banyak hal yang bahkan kita tidak pernah pikirkan gitu. Baik. Tapi untuk kali ini sekarang kita akan membahas mengenai bukan manajemen sekolah. Bukan manajemen sekolah ya, beda. Sahabat, kami ingatkan untuk Anda yang bergabung bersama kita, silahkan Anda tanyakan terkait tema. Apakah Anda juga pernah mengalami hal itu, begitu ya? Anda pernah dikucilkan oleh atasan atau rekan kerja? Nah, silakan konsultasikan di sini, tanyakan di sini, sahabat. Line telepon 8297299 atau bisa melalui SMS di 0812 306345. Anda yang mungkin sedang di luar kota, sahabat, Anda yang saat ini mungkin streaming di sasfmsurabaya.net, atau Anda streaming kita melalui aplikasi gratis TuneIn di gadget Anda. Mudah-mudahan bahasan kita ini bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. Baik, Kang. Tadi saya sudah sedikit prolog opening begitu, Kang, bahwa ya ada yang bilang itu hukuman terberat itu adalah dikucilkan, Kang. Setuju tidak, Kang? Iya, kalau dikucilkan dia kotak terus rati kayak penggawean ini. Mumet ya. Nah, ada banyak sebenarnya tanda-tanda dikucilkan oleh atasan. Salah satunya yang akan kita bahas adalah meragukan kompetensi atasan. Atasannya kompetensinya diragukan gitu. Di dunia karir saat ini pada baik manajer media maupun pengelola wilayah ternyata masih muda-muda, Mas, 30-an ke bawah, di bawah 35 lah. Sementara yang dipimpin itu 35 atau 40 tahun ke atas. Kalau di PNS mungkin agak sulit ya kalau dia tidak jenjang kepangkatan, kecuali kalau dia adalah pejabat fungsional yang memiliki kemampuan, kemudian dia bisa duduk di situ. Tapi sudahlah, kita nggak membahas yang begitu-begitu, yang di umum aja. Nah, seringkali mereka yang usia merasa lebih tua, merasa lebih senior itu kan meragukan kompetensi atasan. Orang winganane sore kakean pola gitu kan ya. Nah, padahal jangan lupa ketika Anda meragukan kompetensi atasan, Anda akan sulit mengenal lebih dekat atasan itu, akan sulit
untuk dipercaya atasan, dan pada akhirnya akan sulit atasan mengenali apa yang Anda butuhkan untuk promosi peningkatan karir, Mas. Ya, ini yang seringkali dilupakan Sebelum atasan. Gitu. baik, sebelum Atasan bawah staff. Sebelum itu Kang, tadi ada fenomena yang Kang Hari bilang bahwa sekarang muncul pemimpin muda, pemimpin baru. Ini bertanda baik atau buruk, Kang? Bertanda baik. Karena anak muda itu idealis, dia mau kerja keras, dia tidak banyak alasan. Katanya teman saya, alas iku opo? Jembar. Tapi sih kalau bobe alasanmu. Wis. Nah, ini yang sering kali terjadi dan mereka sangat kreatif. Baik. Kalau kita kaitkan dengan beberapa pendidikan yang ada di luar sana begitu kan, apakah ini memang anak-anak muda ini hasil daripada pendidikan yang bagus yang sudah dirintis di awal-awal? Banyak perusahaan, banyak sekolah-sekolah tinggi di luar negeri itu bahkan untuk penentuan ujian akhir, apakah itu skripsi ataukah itu membuat sebuah karya tulis, itu yang menilai dunia usaha. Jadi bukan hanya dosen tapi dunia usaha. Seperti sebenarnya Indonesia juga ada SMK itu kan ada yang menilai dari praktisi untuk uji kompetensi kalau saya tidak salah. Ya seperti itu. Jadi kelulusan mereka kalau dunia usaha cocok ya mereka langsung ambil gitu. Baik. Sehingga ya mereka experiential learning-nya, pengalaman belajarnya lebih banyak pada praktek nyata di lapangan. Dan ini hasilnya memang lebih bagus gitu. Dan mudah diterima di perusahaan atau di tempat kerja begitu ya. Setidaknya kalau dia praktek kerja langsung atau pembelajaran dengan pengalaman praktek kerja langsung akan memudahkan anak itu satu untuk mengenal budaya kerjanya. Dua, mengenal bagaimana sistem bekerja, caranya bekerja. Learning how to do. Ya, belajar bagaimana caranya melakukan sesuatu. Terus kemudian learning by doing, belajar sambil bekerja, belajar menggunakan konsep, mengimplementasikan, lebih banyak praktikumnya. Nah, alasan beberapa perusahaan di Indonesia meragukan dalam tanda kutip kompetensi lulusan kita karena satu, lulusan kita dianggap lebih berorientasi ke teori komposisinya. Memang tergantung jenis jurusan yang dipilih anaknya atau prodi. Yang kedua, mereka adalah anak-anak yang tidak punya pengalaman kerja sehingga ketika dia harus bekerja di tempat becek, tempat kotor, rasa-rasen, ya kan. Yang ketiga, tidak punya etos kerja. Yang lainnya banyak, itu ada penelitiannya di tahun 2013 dilansir oleh sebuah lembaga HRD Management gitu. Baik, dan sekarang sudah kita temukan ya hasil dari pendidikan yang bagus itu banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin yang muda atau atasan-atasan muda. Tentu Kang Ari bilang tadi ini kabar baik ya, tentu bagi dunia usaha. Tapi bagi senior yang mungkin lebih tua, bawahannya yang mungkin senior begitu, apakah itu juga kabar baik gitu kan? Kabar baik karena dia kalau mau berubah saja, ya tentu akan lebih mudah bagi dia untuk bisa ngimbangi anak-anak muda. Karena anak-anak muda tadi kan tidak punya jam terbang tinggi, tidak punya waktu dan pengalaman perjalanan dalam mengelola di bidang itu lebih banyak, ya dia bisa lebih cepat. Persoalannya umur 40 dari mungkin berubah itu angel, Mas. Kejadian inilah yang kemudian pada saat saya memberikan pelatihan untuk nggak semua guru ya, para guru dalam pemanfaatan TIK sebagai media dan sumber pembelajaran. Mas Ari awake dhewe iki wis kabeh pensiun, aja adek macem-macem to kok ngono, ya kan? Iki mumet awake dhewe wis tuwek gitu kan ya. Ya, terus mari ngono UKG-ne gawe komputer modiar. Ya uji kompetensi nih ya kan. Itu yang terjadi gitu. Padahal mau tidak mau berubah, Mas. Menjadi tua itu berubah. Ya saya mesti tambah kacamata, ya kan? Berubah rambut ireng aliran hitam jadi aliran putih, ya kan? Golongan hitam jadi golongan putih. Rambut Mas, ya kan? Ya kan itu kan perubahan jantung sing biasa gak deg-degan, berbengi deg-degan. Soalnya pemenang sudah lagi utang kan gitu. Baik. Kang, masa iya tidak bisa berubah pada usia 40 tahun, Kang?
biasanya susah ya. Ada banyak 40 penelitian 40-45 tahun itu ya kalau berubah itu angel. Ya, dicek aja lah di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi, wahai para pendengar. Di instansi Anda kalau Anda misalnya punya ide baru, wis ngene oleh bayaran kakean macem. Sing lucu mana iku nek balik kae nak ngomong gawe SKP nyambut gawe ning mek deskripsi no SKP tok dino-dino. Terus aku takon terus sambut gawemu kapan ya gawe SKP iki Mas Hari? Bagus barang kan. Bagus iku. Akhirnya karena tidak mau berubah tadi kan, senior tadi, akhirnya cenderung meremehkan daripada atasan begitu kan? Ya, meremehkan, menganggap itu tidak bisa dilakukan, menganggap bahwa atasan hanya berteori dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas itu kan. Apa akibat jika bawahan ini meragukan kompetensi atasan di sesi selanjutnya Ya. ya. Dan sahabat kita akan jeda dulu. Silakan Anda yang bergabung bertanya bersama kami di sini sahabat terkait tema atau terkait masalah Anda di tempat kerja begitu ya. Silakan di line telepon